Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali walaupun secara online. Karena sebagaimana disampaikan di dalam surat penggembalaan oleh Majelis GKJ Karangpandan, bahwa kita akan masih melakukan ibadah dan kegiatan PA dan semua kegiatan gerejawi di rumah kita masing-masing. Dan majelis akan menyediakan bahan, baik itu teks maupun video, untuk menolong kita bisa beribadah secara pribadi di rumah kita. Namun kita meyakini bahwa meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, beribadah dari rumah, tetapi hati kita bersatu dan Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagaimana yang sudah kita baca di dalam bacaan leksionari, maka pada kesempatan minggu hari ini, yakni perayaan Minggu Palmarum, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Rendah Hati Tanda Anak Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau saya menyampaikan kalimat-kalimat berikut ini, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Pertama, viral di Twitter, ibu-ibu pakai baju pengantin saat isolasi diri. Wah, aneh-aneh ya. Lagi, viral, dokter dan keluarganya positif corona main TikTok saat karantina. Wah, ini apa lagi ini? Lalu lagi, demam TikTok, Bowo Alpenlibel jadi raja TikTok. Nah, atau viral, aksi pejalan kaki hentikan pawai motor gede. Nah, kalau kalimat-kalimat ini kita dengar, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita, di dalam benak kita? Ya, ada kata viral. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan viral? Jemaat yang terkasih, viral itu berarti kejadian atau sesuatu yang kita lakukan itu tersebar dengan cepat melalui media sosial atau dunia maya, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Nah, itulah yang disebut dengan viral. Dan nampaknya menjadi viral itu menjadi sesuatu yang dikejar kebanyakan orang pada saat ini. Jemaat yang terkasih, hal ini tidak lepas dari kecanggihan teknologi. Karena dengan kecanggihan teknologi, informasi bisa menjalar dengan cepat. Ada lewat media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Bahkan yang saat ini sedang booming, ya, ada yang namanya aplikasi TikTok. Ya, satu aplikasi yang itu mengajak orang-orang untuk bergaya atau berakting sesuatu yang lucu yang kemudian itu diviralkan di dunia maya. Ada yang melakukan kekonyolan untuk bisa menjadi viral. Ada yang kemudian melakukan hal yang merugikan orang lain, misalnya prank, ya, demi untuk mendapatkan konten atau tayangan yang menarik, maka melakukan hal semacam itu. Ada juga yang secara tidak sadar kemudian dirinya menjadi viral. Misalnya dia melakukan sesuatu, lalu ada orang lain yang merekam dan membagikan ke media sosial, dan banyak orang yang tahu. Dia tidak sadar, tetapi kemudian dia menjadi viral. Ada juga yang melakukan kebaikan dengan tulus, tidak mengharapkan untuk menjadi terkenal, tetapi apa yang dia lakukan kemudian menuai banyak pujian dari orang karena videonya atau fotonya atau apa yang dia lakukan itu diviralkan orang. Nah, jemaat yang terkasih, ada yang motivasinya benar, ada yang menginginkan untuk menjadi terkenal. Ya, bahkan ada yang ingin dikenal untuk kemudian meraup rupiah dari setiap apa yang dilakukannya. Hal ini terjadi bukan hanya di kalangan anak muda, tetapi kenyataannya di antara orang tua pun juga ada yang seperti ini.
Bahkan anak-anak kecil pun juga banyak melakukan seperti itu. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan hal itu, bahkan saat ini ada banyak tips-tips bagaimana menjadi viral. Ya, beberapa waktu yang lalu saya cari di Google tentang viral. Lalu yang keluar apa? Tips menjadi viral, atau bagaimana menciptakan konten atau tayangan yang bisa viral. Jadi nampaknya ini menjadi sesuatu yang dicari-cari orang, menjadi terkenal, diakui, atau mendapat keuntungan dari keterkenalan itu. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita tidak hati-hati, hal ini juga bisa terjadi di kalangan gereja atau orang percaya. Kalau beberapa waktu lalu banyak kemudian orang-orang Kristen yang menyanyi bersama satu lagu dari rumah masing-masing, ya, menyanyikan satu lagu yang baik, motivasinya untuk memberi semangat di tengah wabah corona. Namun tidak bisa dipungkiri ada juga yang ikut-ikut saja, pengen supaya ya ikut apa yang dilakukan itu, pengen terlihat eksis dan terkenal. Nah, hati-hati kalau seperti ini. Nah, kita pun juga perlu hati-hati di dalam kita melakukan pelayanan secara online, di mana video khotbah, video PA itu disebarluaskan di mana-mana. Nah, motivasinya harus benar. Bukan hanya supaya viral, tetapi supaya betul-betul jemaat itu terlayani, supaya betul-betul iman kita itu bisa diwartakan kepada sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan Injil yang kita baca, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Satu peristiwa yang kita kenang setiap tahunnya di dalam Minggu Palmarum. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus itu memang ingin terkenal, mencari ketenaran, atau menjadi viral? Kita mengetahui bersama bahwa bukan itu tujuannya. Karena Yesus tahu betul tujuannya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan dosa manusia. Menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara menebus mereka di atas kayu salib. Bahkan kalau kita mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, seringkali Yesus menolak untuk orang menceritakan tentang dia. Dia bahkan menegur atau memberitahu orang yang disembuhkannya supaya tidak menceritakan kepada orang-orang lain. Walaupun pada kenyataannya kemudian mereka tetap bercerita karena pengalaman luar biasa yang mereka terima. Dan akhirnya Yesus pun terkenal. Bahkan sebelum masuk ke Yerusalem, Yesus pun melakukan mujizat-mujizat. Dia keluar dari Yeriko menyembuhkan orang buta, sebelumnya melakukan mujizat-mujizat, sehingga kabar tentang dia itu terdengar di mana-mana. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, orang tahu, oh itu Yesus, oh itu yang melakukan mujizat. Maka mereka berbondong-bondong mengikuti dia dan memuji-muji dia. Bahkan ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem, Yesus meminta murid-muridnya untuk mendahulinya dan meminjam keledai. Nah, apakah yang dilakukan Yesus ini, dia sedang mempersiapkan diri untuk dipuji-puji? Saya rasa tidak. Karena kita tahu di ayat yang keempat dan kelima, dia melakukan itu, naik keledai, dalam rangka menggenapi apa yang menjadi firman Tuhan. Yesus menunjukkan dan meladankan kepada kita bagaimana menjadi seorang hamba yang rendah hati dan taat kepada perintah Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Filipi tadi, ayat yang ke-5-11, Filipi 2 ayat 5-11,
kita melihat, kita tahu bahwa Yesus tidak menganggap bahwa kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, itulah sikap seorang hamba, rendah hati, mengosongkan diri. Walaupun dia adalah Tuhan sendiri, walaupun dia adalah Allah sendiri, tetapi dia menganggap semua kemuliaannya itu tidak harus dipertahankan demi ia menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Jemaat yang terkasih, kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan. Teladan Yesus membawa kita kepada sikap sebagai hamba yang rendah hati. Kalau kita mau belajar bagaimana rendah hati, bagaimana menjadi seorang hamba, maka kita bisa belajar dari Yesaya 50 tadi. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-9, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, seorang hamba yang taat, hamba yang baik, hamba yang rendah hati, dia akan melatih lidahnya. Melatih lidahnya untuk apa? Untuk mengatakan perkataan-perkataan yang memberikan semangat baru. Perkataan-perkataan yang berisi kebenaran, yang membangun kehidupan orang. Nah, pertanyaannya, apakah perkataan kita juga seperti itu? Apakah perkataan kita membangun atau malah melemahkan orang? Bagaimana perkataan kita bisa menjadi perkataan yang membangun dan memberi kekuatan? Tentu saja kalau apa yang kita pikirkan atau yang kita renungkan adalah kebenaran. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau hati dan pikiran itu dipenuhi oleh kebenaran, maka yang keluar dari mulut itu juga adalah kebenaran. Sesuatu yang baik, yang menguatkan kehidupan orang, yang memberi semangat. Jadi mau tidak mau, kita ya mesti mengisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Hati dan pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah kita, itu juga berisi firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hamba yang taat, hamba yang rendah hati, dia akan melatih pendengarannya. Kalau kita baca tadi di Yesaya 50 ayat 4b, kita melihat bahwa seorang hamba akan melatih pendengarannya. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran si hamba. Setiap pagi. Ini juga menunjukkan satu ketekunan seseorang untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Seperti kita membangun relasi dengan orang, misalnya dengan suami atau istri kita, atau dengan sahabat. Semakin lama berrelasi, semakin lama bergaul, lama-lama kita langsung ngerti apa yang menjadi kehendaknya. Kadang-kadang diberi tanda saja, senyuman gitu saja, atau lirikan gitu saja, langsung tahu apa maksudnya. Kenapa? Karena sudah mengenal. Tetapi beda halnya jika tidak ada relasi. Maka kadangkala meskipun mendengar pun tidak mengerti. Jadi yang dimaksud mendengar ini bukan hanya mendengar secara jasmani, telinga itu mendengar, tetapi juga mengerti, memahami, mengetahui. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka tidak cukup sebenarnya kita hanya membaca firman Tuhan saja. Tetapi kita mesti merenungkan firman Tuhan itu dan kita melakukannya. Karena dengan merenungkan dan melakukan itu berarti kita sedang mentaati firman Tuhan, mentaati kehendak Allah, memahami kehendak Allah dan melakukannya. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sedang tidur,
sebelumnya kita memasang alarm supaya kita bangun. Lalu ketika alarm itu berbunyi, maka kita akan bangun. Kita mendengar dan bangun. Tetapi kalau kita malas, kita matikan alarmnya dan kita tidur lagi. Nah, kalau itu terulang begitu terus, lama-lama kita jadi tidak bisa mendengar alarmnya. Secara telinga, mungkin sensor di telinga kita mendengar, tetapi begitu rangsang pendengarannya itu dibawa ke otak, otak yang sudah menolak itu tidak akan meneruskannya kepada syaraf kesadaran kita, sehingga kita tidak akan bangun. Nah, ini yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu. Kadangkala Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Roh Kudus bisa bicara kepada hati nurani kita, dan kadangkala hati nurani kita itu bisa menjadi alarm bagi kita. Nah, kalau kita tidak memperhatikan itu, bisa seperti alarm jam waker itu tadi, berbunyi tetapi kita tidak memperhatikan. Hati nurani kita berbicara, mencegah kita melakukan sesuatu dosa, tetapi kita tidak memperhatikan. Karena apa? Karena tidak mau mentaati, karena membiasakan diri untuk melanggar apa yang menjadi alarm itu. Sama seperti misalnya ada seseorang yang pindah ke satu rumah baru. Rumah itu dekat dengan rel kereta. Mungkin di minggu-minggu pertama dia tidak bisa tidur karena mendengar suara kereta api. Tetapi minggu-minggu berikutnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Ya, jangan-jangan kita juga begitu. Kita terbiasa untuk melanggar kehendak Allah, tidak melakukan firman Allah, sehingga yang terjadi, kita tidak bisa mendengar hati nurani kita. Kita bisa santai saja melakukan dosa. Nah, bahaya sekali kalau sudah seperti itu. Berarti telinganya tidak diasah untuk mendengar. Nah, hamba yang benar harusnya mengasah pendengarannya. Bukan hanya pendengaran secara jasmani, tetapi mendengar hati nurani. Nah, itu yang penting. Lalu yang ketiga, dari Yesaya 50 tadi, kita juga bisa belajar di ayat yang ke-6, bahwa seorang hamba yang rendah hati, hamba yang taat, dia akan menyediakan dirinya untuk menderita. Wah, sulit sekali ya menyediakan diri untuk menderita. Kita membaca di ayat 6 tadi bahwa seorang hamba yang taat itu rela berkorban, mau memberi punggungnya untuk dipukul, mau memberi pipinya atau mukanya untuk dinodai, diludahi. Nah, apakah kita siap untuk menderita? Nah, kadang-kala penderitaan itu Bapak Ibu tidak selalu bentuknya penganiayaan, tidak selalu bentuknya bullying, tidak selalu cemoohan atau caci maki, tidak selalu begitu. Perjuangan kita untuk lepas dari kenyamanan dosa itu bisa menjadi satu salib penderitaan yang mulia. Kita mesti mau menyediakan diri kita untuk menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melakukan ketiga hal ini memang tidak mudah. Menjadi hamba yang seperti itu memang tidak mudah. Tetapi kita mesti belajar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah rendah hati. Kalau Yesus yang adalah Tuhan melakukan itu, kalau Yesus yang adalah Tuhan mau menjadi hamba dengan rendah hati, mengosongkan diri bagi manusia, masakan kita yang adalah manusia ciptaannya tidak mau? Kalau kita membaca tadi di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus.
punya jiwa seperti Yesus Kristus. Atau di dalam versi bahasa Inggris King James Version dikatakan begini, let this mind be in you which was also in Christ. Atau bisa diartikan, marilah pikiran seperti ini ada di dalammu sebagaimana juga ada di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita sedang didorong untuk memiliki hati, pikiran, jiwa seperti Yesus yang rendah hati, yang mau menghamba. Mari kita belajar demikian. Bagaimana kita bisa cek apakah kita sudah rendah hati atau tidak? Kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita tahu kekurangan kita dan bisa menerima itu? Apakah kita tahu kesalahan kita dan mau mengakui itu? Apakah kita bisa menerima pendapat orang lain dan tetap bersikap baik, tetap bersikap netral, bahkan ketika pendapat orang lain atau sikap orang lain itu menentang kita? Kalau kita bisa lakukan itu, berarti kita sedang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita ditolong untuk bisa memiliki sikap hati seperti Yesus, rendah hati. Karena dengan kita rendah hati, itu tanda bahwa kita betul-betul anak Tuhan, bahwa kita betul-betul hambanya. Tuhan memberkati kita bersama.